Oh iya, oke. Oke. Bersifat abstraksi ya. Jadi untuk sampai ke level ini maka dilakukanlah reduksi-reduksi itu tadi. Kemudian dia menggali makna. Menggali. Makanya dalam rumusan masalah Anda itu tidak hanya mendeskripsikan tetapi menggali ya. Karena dia mencoba menggali berdasarkan perspektif partisipan ya. Ini kalau Anda menggali makna kehidupan ini, terutama dalam interview, Anda harus pandai menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kalau di kurikulum 2013 itu ini pemikiran tingkat tinggi. Pemikiran tingkat tinggi itu dalam critical thinking itu ada dua, ada namanya lower order thinking dan ada higher order thinking. Ya pertanyaan who, what, when, and where itu adalah masuk kepada pemikiran tingkat rendah. Kemudian tingkat tingginya adalah berkisar pada how and why. Ya. Makanya dalam penggalian ini ada namanya in-depth interview. Ada interview mendalam. Ini sangat bergantung kepada bagaimana cara Anda untuk menggali data itu. Ya. Saya lupa, kemarin tuh ada mahasiswa yang bertanya begitu. Itu proses verbal di kantor polisi, di mana istilahnya yang dia ingin menggali data pada tersangka, sang polisi di depannya ada laptop seperti ini, kemudian mencatat, ditanya, kemudian dia catat, apakah itu bisa menggali makna yang terdalam? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Saya katakan, no, tidak. Itu bukan gaya seorang peneliti kualitatif. Itu gaya seorang jaksa terhadap pesakitan saja itu. Ya. Ini kita yang harus pandai untuk mempertanyakan makna mendalam ini, menggali ini. Oleh karena itu diperlukan cara dan teknis untuk melakukan interview. Ya. Saya coba untuk berbagi kepada Anda cara untuk melakukan interview yang baik. Kita lihat di sini, ini guidelines for the interview process. Oke, ini rancangan untuk konsistensi. Oke, ini usahakan untuk mendapatkan latar belakang informasi yang sebanyak mungkin. Sebentar di sini harus ada buat interview protokol. Ini interview protokol, panduan ya. Usahakan coba diuji coba dulu dari segi waktu bahasa lah, ini prepare-nya. Ini yang
Kita tekankan di sini. Nah, di sini dia. Ensure privacy and avoid interruption. Sebagai interviewer yang melakukan interview, pastikan orang yang Anda interview itu merasa privacy ini. Dia merasa bahwa informasi yang dia berikan itu tidak akan keluar. Yakinkan dirinya. Ya, tidak mudah itu. Kalau saya tidak percaya kepada Anda menginterview saya, maka saya tidak akan ngomong begitu. Nah, begitu juga nanti Anda menginterview seseorang dan orang itu ragu kepada Anda, jangan-jangan apa yang disampaikan itu bocor kemana-mana. Pahami bahwa sang peneliti Cek, Putus lagi kayaknya. cek, cek. Halo, Jaringan beliau memang gangguan kayaknya. halo, Tes. halo, halo. Cek, 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 cek. Suaranya, Prof. terganggu terus ini. Tadi ini bisa kelihatan di sini saja ya. Kelihatan, Prof. Ya. Kelihatan. Posisikan orang yang Anda interview itu dalam posisi yang nyaman ya, at ease ya. Dia tidak merasa tertekan secara psikologis, ya jangan dibuat seperti polisi dengan pesakitan itu. Gitu. Ya, apalagi di hadapan Anda ada rekaman gitu ya. Anda tanpa izin pula meletakkan rekaman di situ gitu. Posisi duduk ya. Ini sangat menentukan. Kalau sudah belum apa-apa dibuat seperti itu, posisi pesakitan, jaksa dan pesakitannya, polisi dengan yang terdakwanya atau begitu, akan sulit saudara akan mendapatkan data interview yang baik. Tidak pernah mendalam, ya. Tidak pernah. Anda tidak akan bisa menggali data yang sebenarnya dari orang yang berada pada posisi yang tidak nyaman. Makanya kalau mau melakukan interview ya carilah suasana yang Anda bisa santai berdua begitu. Kalau perlu sambil minum kopi, pisang goreng, gitulah. Minta izin kalau Anda mau merekam, izinkan. Karena Anda sudah memastikan di sini karena tidak ada yang akan
istilahnya bocor keluar, privasinya sudah terjamin. Oke, ini tidak akan pergi kemana-mana. Cukup saya dan Anda. Jadi rekaman ini adalah untuk memudahkan saya. Pastikan dia aman, dia tidak ragu dengan rekaman yang ada di depan Anda. Berikut yang tidak kalah pentingnya ini adalah establish rapport. Anda menjalin hubungan yang baik ya antara Anda dengan interviewee ya. Kalau Anda tidak kenal sebelumnya, sebelum Anda untuk melakukan interview, cobalah lakukan hal-hal yang bersifat pre-activities. Mungkin Anda undang dahulu Anda undang minum teh kah, apakah yang sifatnya adalah untuk melenturkan kekakuan antara Anda dan dia. Anda jalin hubungan psikologis yang baik begitu. Ya samalah kalau kita di rumah kan, kita tidak akan bisa mendapatkan data dari anak kita. Gitu. Kalau di antara kita dan anak itu hubungannya tidak baik begitu, atau suami istri gitu sama gitu ya. Jadi data itu baru bisa kita gali tatkala hubungan kita baik. Ini dalam penelitian kualitatif itu begitulah dianjurkan, ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan interview kepada orang. Ya. Maintain control, ini supaya tidak ngalur ngidul gitu. Karena di dalam sewaktu kita melakukan interview itu banyak godaan gitu. Banyak godaan yang bisa membawa kita lari dari topik yang sebenarnya. Ya. Hubungan emosi, mungkin pada waktu itu ada gerak-gerik sang interviewee yang menyinggung perasaan Anda, gitu, lalu Anda tersinggung, umpamanya, atau membuat Anda tertarik, mungkin karena dia ganteng, dia cantik, umpamanya gitu. Nah ini hati-hati terhadap ini, semua kontrol ini, ya. Jangan Anda larut di sini. You have to maintain the control. Ya. Avoid bias as far as possible. Hindari bias-bias ini. Ya, siapa tahu orang yang Anda interview itu adalah ternyata keluarga Anda atau lawan politik Anda atau apa. Nah, itu juga bisa membuat Anda kesana kemari ya. Dia objektif, ini adalah bahagian daripada seluruh ini tadi. Jadi kemampuan Anda untuk mengontrol, kemampuan Anda untuk tetap berada pada jalur, tidak tergoda, tidak macam-macam, itu membuat perilaku Anda menjadi objektif. Ya. Dan ini adalah kita gali sebanyak mungkin ya, maximum response. Ini tadi menggali ya. Pertanyaannya adalah why itu tadi. Mengapa? Ya. Bukan tidak mungkin Anda sebentar. Anda boleh memulai dengan black and white questions. Pertanyaan hitam putih itu boleh. Tetapi cukup satu. Cukup sekali lah. Umpamanya kalau Anda tanya, apakah Anda suka dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah Anda? Itu kan hitam putih. Jawabannya ya atau tidak. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hitam putih.
yang jawabannya ya tidak, ya tidak. Hindari itu. Ganti pertanyaan Anda dengan yang sifatnya adalah menggali. Why and how. Tapi saya katakan tadi, untuk mengawalinya mungkin boleh saja. Apakah Anda menyukai gaya kepimpinan kepala sekolah Anda? Mungkin jawabannya ya gimana ya, gitu kan. Kalau dia tidak tegas, atau mungkin dia katakan saya suka atau saya tidak suka. Setelah saya mengatakan begitu, masuklah Anda perlahan lalu menggali. Mengapa Anda tidak suka kepada kepimpinan ini? Apa kira-kira yang menyebabkan Anda tidak suka? Dia akan menjelaskan panjang lebar. Ya. Akan menjelaskan panjang lebar. Terus kejar saja. Kejar secara mendalam. Ya. Anda bisa gali sebanyak-banyaknya itu. Ya. Jadi, insya Allah, in-depth interview, dan pertanyaan itu tadi, dalam konteks penelitian, sesuaikan dengan rumusan masalah Anda. Jadi pertanyaan atau data yang Anda gali, itu adalah data yang dibutuhkan oleh rumusan masalah Anda. Kalau di dalam rumusan masalah Anda adalah pertama adalah bagaimana gaya kepimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan program ini gitu. Ya. Yang dikejar adalah gayanya gitu. Jadi Anda harus fokus pertanyaan-pertanyaan Anda pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah Anda kedua mempertanyakan apa hambatan, begitu kan? Apa hambatan dan apa solusi? Maka nanti setelah itu Anda masuk dalam menjalankan ini bagaimana Bapak menghadapi hambatan-hambatan, begitu kan? Yang saya yakin Bapak pasti akan bertemu dengan beberapa hambatan itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa hambatan itu terjadi dan bagaimana caranya Bapak menyelesaikan masalah-masalah itu, begitu. Ya lo fokusnya ke sana gitu. Anda dalami terus, Anda gali terus. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan, makanya di sini tadi, ini kan ada interview protokol. Ini dia, prepare interview protokol. Interview protokol ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Jangan Anda membuat interview protokol yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah Anda. Nanti Anda nggak dapat data, gitu. Nggak dapat data yang dibutuhkan. Datanya banyak data-data yang nggak perlu itu, karena tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah. Ya, jadi saya ingatkan sejak awal untuk membangun interview protokol, dan interview protokol ini disesuaikan melekat pada rumusan masalah, karena data itu Anda gali di situ. Ya. Dan terakhir, be sensitive sebagai orang yang menginterview orang lain, ya kita harus paham tatkala orang sudah mulai menguap. Kita harus paham tatkala bahu orang sudah mulai terangkat. Kita harus paham tatkala mata orang sudah mulai redup, gitu ya, gelisah. Apa harus yang kita lakukan? Gitu. Kebosanan orang. Sehingga suasana ini harus suasana yang harus kita bangun, yang saya katakan tadi, kembali tadi, posisikan sang interviewee
itu pada posisi yang senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Ya. Kalau tidak bisa dilanjutkan, ya hari itu mungkin kita bisa selesaikan pada hari yang lain. Ya. Dan ini mudah-mudah sulit. Ya. Kalau saudara menginterview bawahan, sifatnya bawahan atau kolega yang satu level, itu mungkin no problem gitu ya. Tetapi tatkala kita menginterview bos begitu, pimpinan kita, ini kan sangat terbatas ya. Banyak orang mengalami kesulitan waktu menginterview pimpinannya. Jadi harus kiat-kiat lah. Ya. Saya jadi teringat kami di Unmul itu punya rektor macam-macam. Salah satu rektor kami dulu ada namanya Profesor Dr. Yunus Rashid. Itu orang Kalimantan, orang Banjar. Orang itu paling jarang mau bersama beliau gitu ya. Kalau jalan-jalan tuh jarang mau sama beliau. Karena kenapa? Beliau tuh tidak banyak bicara. Beliau ada tipe orang yang nggak mau bicara banyak. Tidak suka gitu banyak bicara. Jadi akibatnya terkena dengan tipe pendiam. Suatu ketika saya bertemu beliau di Surabaya dan kita sama-sama mau pulang ke Samarinda. Dalam bahasa Banjar, ikam ikut aku aja lah, boleh ke Samarinda gitu kan. Sebagai bawahan, tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan tidak. Ya. Baik, Pak, gitu saya katakan, Insya Allah. Yang terpikir oleh saya adalah selama itu, bagaimana caranya saya untuk bisa memulai percakapan dengan beliau. Bagaimana caranya saya bisa membuat beliau ini menjadi enak untuk berbicara, gitu kan. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya bisa mendekati itu dan bisa menggali, dan malah saya yang kewalahan dalam perjalanan Balikpapan Samarinda, beliau yang terus ngobrol dengan saya, sana kemari ngobrol, saya ngantuk tertidur. Itu artinya tidak mudah tatkala kita ngobrol dengan orang di atasan kita. Gitu. Ya. Jadi saudaralah yang harus paham. Ya. Untuk mendapatkan data tatkala saudara menginterview kepala sekolah Anda atau ketua yayasan Anda, begitu. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan respon yang maksimum ya dari orang itu. Dengan kita memperhatikan sensitivitas yang terjadi. Jadi kalau memang harus berhenti, kalau sudah memang perlu minum, ya minum, begitu, perlu bercanda, tapi harus kembali kepada kontrol, ya. Kata istilah tukul itu kembali ke laptop, ya. Oke, ini saya kembali. Nah, itu tadi dalam arti menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan. Ya. Bisa diikuti ya? Bisa, Prof. Ya. Ya. Kita terus saja. Nih tadi ini. Ya, saya mau lanjut ke sini saja dulu. Oke. Penelitian kualitatif ya tidak mengenal populasi dan sampel ya. Tidak mengenal populasi dan sampel. Ada istilah sampel yang digunakan adalah seperti perceived sampling atau snowball sampling. Tetapi istilah sampel itu tidak digunakan dalam penelitian kualitatif.
subjek yang ditelitilah yang sering digunakan. Sehingga penelitian kualitatif membenarkan Anda untuk melakukan penelitian pada satu orang. Ya. Anda tadi mau meneliti sang kepala sekolah, sang manajer, sang sang sekretaris umpamanya gitu ya. Anda mau meneliti pertuturan anak Anda sendiri gitu. Satu orang boleh. Ya. Ya memang penelitian ini sehingga tidak bisa digeneralisasikan, karena dia bersifat kasuistik, makanya ada studi kasus bersifat kasuistik. Lebih mendalam ya. Jadi ada, ya minta maaf, ini cerita-cerita karena sang dosen tidak paham tentang penelitian kualitatif. Dalam ujian dia pertanyakan, bagaimana itu generalisasinya? Ya kasihan ya, saya yang mendengar itu menjadi kasihan. Kasihan menunjukkan bahwa ini orang tidak paham tentang penelitian kualitatif. Kenapa pertanyaan seperti itu terlempar keluar? Jadi menunjukkan, I'm sorry to say, ignorance kita, kebodohan kita nampak. Ya. Ketidaktahuan kita nampak di hadapan orang banyak. Begitu ya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Hubungan peneliti tidak mengambil jarak dengan terteliti dan dibangun atas asas kepercayaan dan secara intensif. Tadi sudah kita singgung mengapa orang Inggris sampai tinggal di rumahnya orang Melayu, mengapa orang Australia hidup bersama-sama penjudi, mengapa anak Gajah Mada itu tinggal di pinggiran jalan, gitu ya. Mengapa gadis cantik luar itu rela kawin dengan orang-orang Irian, karena dia dekat, ingin dekat. Ya. Tidak ada jarak. Ya. Karena saya katakan, tatkala Anda membuat jarak antara yang Anda teliti dengan Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa menggali data yang sebenarnya. Anda mau menggali, melakukan penelitian tentang kepala sekolah Anda, pimpinan Anda, majikan Anda, tapi Anda nggak pernah dekat dengan Cek. Cek. juga sebentar lagi ya. Jadi dia melakukan penelitian pada masyarakat Dayak di daerah Tabalong. Hubungannya dengan masalah pendidikan. Pertanyaan saya sederhana. Berapa lama Anda tinggal pada masyarakat Dayak itu?
Pertanyaan saya. Jawabannya nggak pernah. Loh, saya katakan bagaimana caranya Anda bisa memahami kehidupan orang Dayak tanpa pernah tinggal di situ gitu. Mbak Anda tinggallah satu minggu di sana, nggak pernah begitu ya. Jadi dia tidak pernah dekat tadi. Persyaratan dalam penelitian kualitatif jangan membuat jarak dengan yang terteliti. Gitu. Nah, kalau tidak membuat jarak berarti kan kita harus dekat, gitu. Ya, kita tahu banget lah. Gitu. Kata-kata dekat itu memberikan arti kita tahu banyak, tahu persis tentang seseorang. Ya. Jadi bukan hanya tahu-tahu begitu aja, hanya baca bukunya saja nggak cukup. Gitu. Kalau Anda mau melakukan sebuah penelitian yang betul-betul berhubungan dengan perilaku seseorang. Ya. Jadi kalau ada nanti niatan, bangun hubungan yang baik. Ya. Tidak ada salahnya saudara menyempatkan diri untuk lebih mengenal seseorang. Ya. Ya, saya kira begitu dulu ya. Apa namanya? Anda saya kira sudah bisa paham ya. Sekilas Anda bisa paham tentang bagaimana penelitian kualitatif itu. Kata orang Malaysia seronok lah. Cukup menarik ya. Anda mau melakukan untuk tesis Anda. Atau mau menggabungkan nanti antara kuantitatif dengan kualitatif. So please, feel free lah. Ya. Prof tanya sedikit, Prof. Silakan. Prof, kalau misalkan mau meneliti kinerja dosen ya, ini di salah satu perguruan tinggi, ada 120 dosen. Kemudian kita mau model kualitatif. Itu kalau model interview yang berdampak tapi singkat itu gimana, Prof? Nggak sampai 3 bulan gitu bisa nggak, Pak? Kan satu persatu tuh. Kalau Anda mau meneliti kinerja dosen, itu apalagi dengan jumlah yang besar, 120 itu, biasanya karena kinerja itu kan punya Dari dokumen bisa, Prof ya? Enggak, dia punya indikator kan. Dan sering penelitian itu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, bukan kualitatif. Namun, Anda memerlukan data-data pendukung begitu. Data pendukungnya adalah bersifat kualitatif, yaitu dengan menggunakan interview kepada satu kelompok kecil lah, tidak Anda lakukan pada kelompok besar. Mungkin Anda ambil 3 orang begitu untuk melakukan satu interview begitu. Jadi tidak dilakukan. Tapi berarti kalau yang untuk penelitian untuk kepemimpinan dekan, mungkin dekannya kan hanya ada 7, mungkin itu bisa kualitatif, Prof ya? Kepemimpinan. Itu bisa. Kalau dia kecil begitu. Tapi kalau dia besar, itu dia cenderung dituangkan dalam penelitian kuantitatif. Ya. Tinggal sebar angket aja, Prof ya? Iya, tinggal sebar angket. Kemudian Anda mencoba mendalami angket itu. Karena terus terang, angket itu satu instrumen yang paling lemah. Ya. Terlalu banyak orang bisa berdusta di angket itu. Gitu. Mungkin asal mengisi gitu ya, Prof ya?
Ya, apalagi asal ngisi gitu seenaknya gitu kan. Apalagi angket yang menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi, itu umpamanya gini deh, jarang orang bisa jawab benar gitu. Umpamanya angketnya berisi tentang bagaimana ketaatan seseorang pemimpin kepada agamanya, gitu kan? Apakah dia melakukan sholat, Privacy itu ya. apa itu, gitu kan? Jaranglah dia mau mengatakan enggak, begitu kan? Enggak. Jaranglah dia, pun jarang-jarang pasti dia katakan selalu, gitulah. Baca Quran berapa kali ya, selalu gitu. Itu pasti yang baik-baik dikemukakan gitu. Jarang dia mengaku, padahal nggak pernah baca Quran gitu. itu kelemahan angket ya di situ lah. Sering banyak berdusta gitu lah. Nah, sehingga itu digali dengan kualitatif. Interview. Itu kelihatan itu. Interviewnya umpamanya dengan anaknya. Kalau observasi apa, Prof? Bedanya, Prof? Ya, observasi ya, dibutuhkan juga untuk melakukan ini kan di dalam penelitian kualitatif itu ada namanya triangulasi. Bagaimana kita triangulasi itu kan untuk mencari validitas. Ya. Validitas. Kalau validitas penelitian kuantitatif cukup instrumennya yang kita validasi. Tetapi kalau penelitian kualitatif, saya lupa tadi karena belum masuk juga, kita akan memvalidasi hasil gitu nah. Memvalidasi hasil bukan makanya tidak divalidasi instrumen gitu. Hasil yang divalidasi itu jadi ada beda. Di mana letak perbedaan validasi instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif yang divalidasi adalah instrumennya. Angketnya harus divalidasi, tesnya harus divalidasi sebelum data itu dikumpulkan. Sebelum kita mengambil. Belum disebar. Tetapi kalau kualitatif, setelah data terkumpul baru divalidasi dengan melakukan triangulasi. Ya. Ya, Prof. Umpamanya ada seorang kepala sekolah yang mengaku kalau pergi ke kantor dia tepat waktu, masuk pukul 7, paling lambat dia bilang 7.30 lah, gitu kan. Bapak kalau pulang jam berapa? Ya saya pulang juga harus jam 2 ke atas, gitu kan. Ini kan nampak orang ini disiplin tinggi, gitu kan. Oke, nggak cukup di situ. Hasil interview Anda coba, ini benar nggak orang ini ya? Lalu Anda lakukan observasi. Anda datang, cepat sekali Anda jam 7 sudah di sekolah. Gitu. Kalau Anda naik sepeda motor Anda umpetkan sembunyi di pojok-pojok mana kan, gitu kan? Anda ngintip gitu. Ini orang tepat nggak datang? Ternyata dia datang sudah hampir mendekati pukul 8 gitu kan. Nanti pulangnya juga sebelum jam 2 udah pulang gitu, umpamanya gitu kan. Nah, ini kan ada dua data yang berbeda nih. Antara interview, dokumen, hasil observasi, dan observasi. Validasinya. Nah, dari situlah. Siap. Yeah. Jadi merangkap intel juga ya peneliti. Baik, Prof. Oke ya. Baik, saya kira begitu dulu deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita di pagi hari ini ya. Dan cukupkan sekian dan saya mohon diri. Sampai kita jumpa insya Allah next week lah insya Allah. Ya. Ya, Prof. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Amin.